oleh Ustadz Adnan Sanusi. Baik, sebelum kita mulai, baiklah kita awali acara ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon Ustadz Adnan Sanusi bisa segera menempati posisi sesuai dengan yang setelah kita sepakati. Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berada di majelis yang didoakan oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita nanti di akhirat. Hari ini kita berada di jalan surga, ya, bukan jalan ngagel. Karena jalan surga itu adalah kalau kita ingin menuju surga harus melalui jalannya. Dan jalannya itu adalah al-ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh jalan bersibuk-sibuk dengan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuk mencapai surga. Hari ini kita berada di jalan menuju surga. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita melihat kaum muslimin itu terkotak-kotak di dalam kelompok? Sebenarnya kelompoknya enggak ada masalah. Ya, kita berkelompok, berorganisasi enggak ada masalah, Pak. Berpartai enggak ada masalah. Ya. Yang menjadi masalah itu ketika agama kita itu kelompok atau agama itu dijadikan, atau kelompok, partai, organisasi itu dijadikan agama, dijadikan sebagai status. Mohon maaf ya, aduh ganggu. Sebentar. Ya, dijadikan sebagai standar beragamanya seseorang. Beda majelis taklim, beda agama. Beda organisasi dianggap beda agama. Kalau seandainya kita mencukupkan perbedaan itu sekedar perbedaan ilmu, itu selesai, Pak. Gak ada masalah. Cuma masalahnya ketika perbedaan ilmu ini diberikan stempel, oh kalau ngambil pendapat ini kelompok ini. Nah, itu yang jadi masalah. Contoh misalnya, kalau nggak kunut subuh kelompok ini. Padahal kunut subuh sudah ada sebelum kelompok ini ada, sebelum kelompok organisasi ada, bener nggak? Iya kan? Kalau nggak kunut subuh organisasi ini, misalnya contohnya gitu ya. Padahal yang nggak kunut subuh itu ada sebelum organisasi ini ada. Karenanya kita penting untuk mengembalikan bahwa perbedaan di dalam agama itu kembalikan ke ilmu, ke agama, bukan ke perbedaan kelompok. Itu yang membuat kita pecah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu. Bersatu itu bukan berarti kita harus satu pemahaman, Pak. Enggak. Bersatu itu bukan berarti kita harus satu partai. Enggak. Bersatu itu bukan berarti kita satu harus seluruh umat Islam di Indonesia atau di dunia harus satu organisasi. Tidak. Dan itu pertama itu nggak mungkin. Yang kedua organisasinya nggak mampu ngurus. Gitu. Bisa nggak satu organisasi ngurus seluruh Indonesia?
Yang bisa ngurus itu negara. Tapi kalau organisasi gak mampu. Nah, karenanya penting bagi kita bahwa pertama mustahil orang itu akan berkelompok dalam satu organisasi atau dalam satu partai. Maka silahkan banyak organisasi, banyak partai, itu gak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah jangan berpecah belah. Apa berpecah belah? Nah, nanti kita bahas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'an, dengan tali Allah, yaitu al-Islam atau apa namanya? Al-Qur'an. Alhamdulillah kita semua Al-Qur'annya sama ya? Sama. Oke. Ibu-ibu sambil, kalau yang sudah sepuh selonjor gak apa-apa, Bu. Sambil pijet-pijet boleh. Daripada nanti, Bu, nggak bisa bangun gitu. Boleh ya? Silakan. Nah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, artinya Al-Quran. Alhamdulillah kita semua Al-Quran, semua, walaupun organisasinya beda, Al-Qurannya sama gak? Sama, Alhamdulillah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Nah, tafarruq itu berpecah. Kemudian misalnya, apa itu tafarruq? Perbedaan. Nah, perbedaan itu terjadi karena adanya ketidakcocokan di dalam diri kita, pemahaman gitu ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah di dalam agama kita, ada 3 tafarruq, ada 3 perbedaan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ikhtilaful qulub, perbedaan hati. Perbedaan hati, lihat tetangga yang beda organisasi, langsung hatinya gemeresek gitu ya. Nah gitu loh. Wah itu bukan kelompok kita itu. Nah itu berarti hatinya Pak, Bu ya. Gak usah diajak ke pengajian kita itu, bukan. Berarti hatinya udah ada masalah di hati. Apa di hatinya? Ada kebencian, ada rasa permusuhan. Itu namanya ikhtilaful qulub, perbedaan hati. Dan kalau sudah masuk ikhtilaful qulub, itu namanya perpecahan. Jadi tafarruq. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Disebut berpecah belah itu karena antara anak bangsa ini berbeda hati karena perbedaan. Gitu ya, karena adanya perbedaan tadi itu. Beda organisasi, beda suku, gitu ya. Kalau di di Afrika yang nggak kenal Islam itu beda suku sini, itu saling perang karena beda suku. Tafarruq, perbedaan hati. Nah, kalau sudah orang masuk perbedaan hati karena hal-hal yang seperti ini, itu nanti jatuhnya berdosa. Oke, itu yang pertama. Maka ini terlarang, tidak ditolerir. Misalnya mencakup perselisihan tanpa sebab, ini tanpa sebab agama yang khusus. Kemudian misalnya terjadi perbedaan wala dan bara. Misalnya wala dan bara itu kalau satu kelompok saya mencintai dia, saya berkasih sayang dengan dia karena satu pengajian. Kalau beda pengajian, dia rival saya, dia saingan saya. Saya tidak perlu menjalin hubungan hati, rasa cinta, berbagi, gak perlu dengan dia. Nah itu namanya tafarruq. Nah itu harus hati-hati. Di dalam agama kita syarat bersatu cuma satu. Apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu artinya bersatu, gitu ya. Nah kenapa orang mukmin itu beda-beda? Syaratnya satu, lalu ditambah syarat persatuan, ditambah harus satu organisasi baru kita bisa bersatu. Padahal syarat di dalam agama cuma iman, gitu ya. Nah, harus satu satu masjid. Kalau beda masjid sudah bukan lagi saudara. Berarti syarat yang menyebabkan tidak bersatu ditambah. Padahal syarat dalam agama cuma satu untuk bersatu itu, yaitu iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Coba kita teliti. Masjid sebelah sana yang berbeda dengan kita cara ibadahnya, orang beriman enggak? Orang beriman berarti saudara, gitu ya.
Yang sebelah sana yang beda pilihan pilpres orang beriman nggak? Oh iman, gitu. Berarti saudara, kan gitu. Yang sebelah sana partainya beda, itu kira-kira masih sholat nggak? Sholat, beriman kan? Itu berarti dia saudara, kan gitu. Maka jangan gara-gara perbedaan yang terjadi itu kita menjadi bermusuhan. Apalagi zaman sekarang, kompornya banyak. Pilpres politik itu kompornya banyak. Sampean itu diberikan musuh gara-gara perbedaan pilpres. Maka hati-hati. Selama yang jadi calon presiden itu muslim, maka kita cukuplah itu, anggaplah permainan sepak bola. Tapi tetap kita pilih yang terbaik. Gitu ya. Yang menurut kita terbaik itu beda-beda. Kan menurut saya beda. Yang terbaik ini. Kan gitu ya. Menurut saya yang terbaik itu, gitu loh. Ya silahkan. Nanti kita semua bertanggung jawab kepada Allah. Ditanya alasannya, kenapa kamu milih ini? Ya gak apa-apa, yang penting ada alasannya. Karena dia baik menurut saya, ya Allah, kan gitu. Menurut ustadz saya juga baik. Oke. Makanya ulama-ulama yang ahli gitu ya, ulama-ulama yang itu beda-beda pilihannya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Itu bukan apa-apa. Itu mereka jaga nih, jangan-jangan yang jadi ini gitu loh. Nanti gak ada ulamanya yang bisa nasihati dia. Coba kalau misalnya ulamanya menjauh gitu, siapa nanti yang bisa mempengaruhi beliau? Iya kan? Jadi kalau ulama beda dengan kita pilihan, jangan suudzoni. Itu pasti punya alasan. Walaupun tidak cocok dengan pilihan kita, misalnya kita kosong berapa gitu. Terus ada ulama yang kita kagumi kosong sekian misalnya, saya nggak sebut ya. Kosong sekian misalnya. Itu jangan, wah itu dibayar itu, jangan. Kalau dia ulama yang soleh, yang berpegang teguh kepada agama, terus ternyata beda, dia punya pertimbangan. Bisa jadi pertimbangannya dia ingin jadi bemper umat. Ya. Bisa jadi dia jadi bemper umat. Ulama itu kan tahu akibat panjangnya. Kalau ini jadi misalnya ya, ini dikit-dikit pilpres dulu ya. Kalau ini jadi terus gak ada ulamanya sama sekali, bahaya gak? Bahaya. Misalnya mohon maaf, ada penjahat, tapi potensi jadinya besar, misalnya begitu ya. Terus gak ada ulamanya sama sekali yang bisa menasihati dia, yang bisa membuat dia bersikap adil kepada rakyat. Bahaya enggak? Maka harus ada ulama yang itu mereka. Maka kalau para ulama itu santai. Nah, jadi kalau yang berat itu kalau sudah jelas musuhnya, misalnya presidennya non muslim, misalnya gitu loh. Kalau sesama muslim itu silahkan pilih ini. Tapi kalau sudah ada non muslim, pilih yang muslim. Gitu ya. Nah, yang begini-begini, pilihan begini, ya silahkan saja saling mempengaruhi, tapi ngunggul-ngunggulkan calonnya, tapi nggak usah jelek-jelekan yang lain. Jangan pakai jurus kata. Jurus kata itu apa, Bu? Tangannya ngayuh ke depan, kakinya nendang. Gitu. Jadi gitu loh. Tangannya ngajak ke orang, tapi kakinya jelek-jelekin orang lain. Nah, itu namanya jurus kata, ya. Iyalah. Ngajak orang tapi kakinya nendang, kita ngajak aja. Bu, sampean sudah punya pilihan belum? Nah, ya udah. Belum, nggak bingung, ya udah pilih ini bagus menurut saya. Udah gitu aja. Kalau sudah selesai pilpres ya sudah selesai, nggak usah. Jadi permainannya sudah selesai, rukun lagi lah. Itu namanya ikhtilaf tafarruq, perbedaan yang sudah mengakar ke hati. Jangan sampai perbedaan pilihan yang tidak ada pengaruhnya ini mengakar di dalam hati kita. Sampean pilih mana? Saya pilih kosong ini. Kok beda dengan pilihan saya? Menurut saya yang ini. Ya, monggo aja diskusi begitu. Tapi jangan sampai masuk ke dalam
hati terus nggak mau silaturahim, nggak mau hari raya terus nggak datang, apalagi suami istri, kalau kamu nggak taat sama pilihanku, kamu, itu bahaya. Ada kemarin begitu pertanyaan, gimana Ustadz? Suami saya 0 sekian dan saya harus taat sama dia. Nggak usah lah. Ya. Karena yang dipilih itu manusia, iya kan? Yang dipilih manusia. Manusia potensi berubah nggak? Lo yang calonnya berubah dulu, yang ini jadi begini, yang gini jadi begini kan? Berubah. Jadi kita jangan sampai mensucikan manusia. Dah, monggo nanti yang mana yang mau pilih-pilih, gitu ya. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu namanya ikhtilaful qulub, perbedaan hati. Adanya kebencian, tidak suka, itu ditiadakan. Oke, itu bahaya. Dan itu nanti yang disebut wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Kita pilih organisasi, saya bergerak organisasi ini, ya. Sampean di sini, sudah itu cukup sebagai sarana amal. Saya pilih masjid ini, tidak di masjid itu, sebagai sarana amal saja, bukan sebagai jalan hidup beragama. Makanya ada ungkapan begini, Kiai Mustafa Bisri itu, orang NU kalau alim itu nanti akan seperti orang Muhammadiyah. Orang NU kalau alim akan seperti orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kalau alim itu nanti akan seperti orang NU. Paham maksudnya? Kenapa? Karena mereka nanti, dan contoh orang alim yang ilmunya betul-betul karena Allah itu lebih dekat sesama orang alim walaupun berbeda organisasi dibandingkan dengan sesama organisasi tapi ekstrim gitu. Contoh misalnya ada masjid ini takmirnya alim gitu ya. Ada jamaah yang ekstrim, kalau enggak masjid ini salah misalnya begitu ya. Takmir yang alim itu lebih dekat dengan takmir masjid yang lain dibanding dengan jamaahnya yang ekstrim. Karena apa? Dipertemukan oleh ilmu. Iya. Orang alim itu dipertemukan oleh ilmu. Coba sekarang ada Gus Baha diundang ke Muhammadiyah, gitu ya. Ada Ustadz NU diundang ke Muhammadiyah, banyak, gitu ya. Jadi kita, yang penting kita sering nuntut ilmu. Orang yang banyak tengkarnya itu adalah orang yang sedikit ilmunya. Ada kaidah begini kata ulama, idza kasural ilmu idza kasural ilmu qalla ingkaruhu. Kalau ilmunya banyak, pengingkarannya sedikit, nyalah-nyalainnya sedikit. Kalau ilmunya banyak. Wa idza qalla ilmuhu, kalau ilmunya sedikit, kasura ingkaruhu, ngingkarnya banyak. Maka kita lihat kalau orang yang gampang ini bid'ah, ini salah, ini gitu ya. Itu biasanya ilmunya dikit, Pak. Yang baru hijrah, baru semangat, baru belajar, baru semangat berislam, hijrah, kemudian dapat satu pendapat langsung dijadikan satu-satunya pakem kebenaran. Itu makanya ada kaidah idza kasura ilmuhu qalla inkaruhu wa idza qalla ilmuhu kasura inkaruhu. Ini dibalik-balik. Kalau ilmunya banyak, ngingkarinya sedikit. Kalau ilmunya sedikit, ngingkarinya banyak. Itu aja. Oh, ini salah, ini Padahal kita sudah dari ulama-ulama kita sudah mengerjakan sudah cukup lama. Oke, nanti sampai kepada contoh-contoh. Nah, berikutnya. Yang kedua, tadi ikhtilaf apa? Ikhtilaful qulub, perbedaan hati. Yang kedua kalau perbedaan hati sudah pasti dosa. Kecuali berbeda kepada orang yang ahli maksiat, kemaksiatannya gitu ya. Tapi kalau hanya berbeda pilihan kayak tadi itu sudah pasti dosa. Karena kita mengedepankan
golongan dibanding iman. Ya, mengedepankan warna dibanding iman. Padahal syarat bersaudara adalah iman. Lalu kita tambah syarat bersaudara tidak sekedar iman, tapi harus satu majelis taklim, harus satu masjid, harus satu organisasi, harus satu partai, harus satu suku. Jadi ini yang menyebab berpecah belah ini. Padahal sederhana dalam Al-Quran untuk bersatu. Yang penting dia beriman. Nah, penyakit yang begini ini biasanya di tempat mayoritas. Artinya ketika Islam kita merasa mayoritas Islamnya. Coba sampean datang ke tempat yang minoritas. Nggak usah sampean tanya, ada lihat orang berjilbab saja, wah itu kayaknya Muslim gitu ya. Misalnya di Eropa gitu. Kita lagi keliling, itu kan mayoritas non Muslim gitu ya. Terus kita ada orang pakai kopiah, ini kayaknya Muslim. Pernah nggak nanya sampean golongannya mana, masjidnya mana? Enggak. Itu langsung muncul di dalam diri kita, ini saudara saya. Kan nggak ditanya organisasi apa, partai apa, nggak ditanya kan? Nah itu mestinya begitu, bersaudara itu. Jadi sampean ketemu. Makanya kalau orang Islam itu seneng sesama Muslim, seneng, nggak benci. Oh dia Muslim, oh masya Allah saudara, gitu loh. Tapi kalau orang seneng perpecah, lihat Muslim itu dilihat dulu, ini pengajian mana ini, gitu deh. Ini kayaknya bukan yang golongan saya ini, gitu. Nggak seneng lihat orang gitu. Kecuali kalau golongannya sendiri, baru dia seneng. Iya, ketemu, oh ini saudara saya, ini satu pengajian itu kemarin kita ketemu di sana ya. Nah, yang sampingnya bukan, nggak disapa, nggak disenyumi. Hati-hati loh. Iya kan? Misalnya dua orang nih, satunya satu pengajian ketemu di jalan. Oh gitu ya. Satunya dibiarin. Padahal dia orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Banyak aplikasi kita yang sebenarnya mengarah kepada perpecahan, banyak dalam kehidupan sehari-hari gara-gara itu. Ya. Nah itu dihilangkan. Tambahan syarat selain iman untuk bersaudara, untuk saling mencintai sesama Muslim, itu harus dihilangkan. Lihat di kereta, ya kok jenggotnya panjang sama dengan saya, ini saudara saya. Jangan. Kalau nggak jenggotan terus bukan saudara, jangan. Jadi senenglah. Lihat ada orang Muslim, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu harus senang hati kita gitu. Coba bayangkan kalau dia sampai akhir hayat tidak mengucapkan kalimat, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yukhraju minan nar. Semua orang Islam nanti masuk surga. Oh kalau gitu enak Ustaz, ngerampok dulu baru masuk, kan masuk surga. Ya, jangan gitu. Hadis ini awalnya tidak boleh diberitahu kepada sahabat karena khawatir nanti orang nginteng meremehkan ajaran-ajaran Islam. Tapi karena hadis ini sudah Nabi sudah wafat, ilmunya harus disampaikan. Hadis ini bunyinya begini, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka, man kana fi qalbihi mithqala dzarrat man qala la ilaha illallah, orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di Indonesia yang mengucapkan la ilaha illallah berapa persen? 85%, termasuk yang dipenjara kan? Iya, termasuk koruptor, penjahat, pencuri kan masuk di situ 85%. Iya kan? Yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka man qala la ilaha illallah. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Orang yang berkata la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair, dan di hati orang ini masih ada sangat sedikit sekali dari kebaikan. Berarti dia penjahat gak?
jahat besar. Mithqala dzarrah itu paling sedikitnya amal itu. Dzarrah itu. Paling ringannya sesuatu. Mithqala dzarratin minal khair. Berarti seluruh umat Islam akan masuk surga. Tapi Ustadz nanti ya kan mampir dulu di neraka. Berapa hari, berapa tahun? 1 hari 1000 tahun. Berani tak? 1 hari. Ya. Seumur hidup kita disiksa gitu. Seumur hidup 60 tahun itu cuma 1,5 jam dari 24 jam dari 1 hari di neraka itu. Sampean berumur 60 tahun, Pak. Itu cuma dari 1 hari di neraka. Itu cuma berapa persennya? 1,5 jam. Kita itu. Jadi kalau kan satu hari kan 1000 tahun. 60 tahun itu sama dengan 1,5 jam. Dari 24 jam. Nanti dihitung sendiri. Jadi kalau sampean misalnya mohon maaf disiksa seumur hidup, wah, merasakan sendiri. Itu baru belum, ini baru belum 1 hari kamu disiksa kata. Nanti gitu. Makanya jangan pernah meremehkan amal. Jadi kalau khawatir ada orang salah paham, yang penting kan masuk surga. Jangan ngerampok dulu, korupsi dulu, jangan. Iya, sampean nggak akan tahan 1 hari, 1 menit nggak akan tahan. Oke. Nah, karena itulah kalau ada orang, sekarang begini, ada orang seumur hidupnya tidak mengenal kalimat la ilaha, harus hati ini harus sedih seperti sedihnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu begini, ya Allah, orang sebaik engkau, orang sehebat engkau, kok hanya aku yang kenal? Kok orang sekelilingnya ini kok nggak kenal engkau ya Allah? Makanya dia disebut Khalilullah, kekasih Allah. Karena saking sayangnya, cintanya, kok zat sehebat ini kok cuma aku yang kenal gitu. Nah karenanya jamaah sekalian, kita kalau melihat orang, oh ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya walaupun ada, tetap saudara. Maka ada Ustadz dulu, perbedaan kami Ustadz, kan ada orang yang senang nyalah-nyalain. Kalau yang sering nyalah-nyalain itu gak senang orang. Kalau yang kita ajak rangkul, itu senang orang. Maka kita harus senang kaum muslimin. Nah itu. Yang kedua adalah perbedaan. Yang pertama perbedaan hati, ikhtilaful qulub. Yang kedua perbedaan fikiran, ikhtilaful afkar. Nah, maksudnya perbedaan pikiran itu apa? Perbedaan ilmu, perbedaan pemahaman. Nah, nanti kita bahas. Yang ketiga adalah perbedaan ikhtilaful lawazim. Perbedaan yang mesti kita beda, nggak bisa milih. Sampean jadi perempuan, saya jadi laki-laki, milih nggak? Nggak. Udah nasib kan? Sampean jadi orang Surabaya, saya asli Pamekasan, Madura. Milih nggak saya? Enggak. Sampean punya anak, ada yang nggak punya anak, milih nggak? Nggak milih. Nah, yang begini ini perbedaan yang biasa, yang tidak jadi, bukan pokok pembahasan kita. Pembahasan kita hari ini adalah ikhtilaful qulub wa ikhtilaful afkar. Ya, ikhtilaful qulub tadi sudah, jangan melihat orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sebagai musuh. Ya, yang kita musuhi adalah amal maksiatnya, bukan orangnya. Ya, selama masih bisa di ini, ya. Oke. Berikutnya adalah ikhtilaful afkar atau perselisihan dalam pemahaman. Ini dibagi dua. Ada pemahaman yang ditolerir, ada pemahaman yang tidak ditolerir dalam agama ini. Maksudnya apa? Kalau ada orang berpaham begini, nah itu dan tidak ditolerir oleh agama, berarti dia sesat. Ya, dia bukan orang tidak bisa kita anggap sebagai saudara seiman, tetapi dia saudara sebagai manusia. Ya, mempermanusiakan perintah Al-Quran, memperlakukan manusia dengan baik. Wa qulu linnasi husna, perlakukan manusia dengan perkataan yang baik. Berarti nggak ada ikatan pemahaman kan? Mau paham apa saja, mau agama apa saja,
kalau berkomunikasi dengan orang harus baik. Itu kan perintah Al-Quran. Gitu loh. Ada persaudaraan dari sisi kemanusiaan. Wa qulu linnasi husna. Maka khitab atau ketika Al-Quran menyebutkan ya ayyuhan nas, manusia, itu berarti sudah nggak ada sekat-sekat agama. Nggak ada. Jadi sampean misalnya disebutkan ya hudan linnas, Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Siapapun agamanya bisa mendapatkan inspirasi dari Al-Quran. Gitu ya. Tapi kalau hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, itu spesifik orang yang beriman. Oke, sekarang kita masuk. Yang pertama adalah perbedaan yang ditolerir. Yang kedua adalah perbedaan yang tidak ditolerir. Nah, yang tidak ditolerir itu apa? Perbedaan dalam pokok agama. Oh, ini harus belajar benar, Bu. Pokok agama itu apa? Apa Pak kira-kira Pak? Pokok agama. Usul atau pokok agama nggak boleh beda. Contoh, rukun Islam. Boleh beda? Boleh. Nggak boleh. Iya. Syahadat, sholat boleh beda? Maksudnya kewajiban 5 waktu? Nggak ada yang berbeda. Sholat 5 waktu wajib? Wajib. Ada orang yang boleh beda mengatakan tidak wajib? Tidak boleh, karena itu pokok di dalam agama. Al-Quran sudah final atau masih ada tambahan PR? Final. Nah, itu pokok agama. Nabi sebagai nabi terakhir atau masih ada berikutnya? Final. Maka orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad pasti sesat. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran tidak sempurna, pasti sesat. Kalau ada orang mengatakan misalnya sholat 5 waktu bukan 5 waktu, 6 waktu, 3 waktu, adalah pasti sesat. Nah, itu gak boleh beda, gak boleh ada tolerir. Nah, contoh ada nggak yang mengatakan ada nabi setelah nabi? Ada. Ya, ada Nabi Musaddiq, ada Nabi siapa yang di penjara? Lia Eden atau apa gitu ya. Gitu ya. Terus apa lagi? Al-Quran nggak sempurna, ada. Siapa yang mengatakan? Qur'anukum hadza laisa Qur'aniyya, itu orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah mengatakan Quran kita baru sepertiganya, 2/3 masih hilang, nggak disampaikan. Nah, itu dulu perbedaan politik ya, berpecah menjadi perbedaan sekte dalam agama. Ya, ada Syiah, ada yang sesat, ada yang hanya sekedar berbeda. Oke, nah perbedaan dalam perkara pokok agama. Nah, ada orang yang mengatakan begini, nggak boleh berbeda dalam akidah. Akidah itu keyakinan kan? Nah, keyakinan itu masih dibagi 2. Ada keyakinan yang pokok agama, ada keyakinan yang cabang agama. Contoh, apakah Nabi Isra Mi'raj? Nabi Isra Mi'raj ya? Nah, apakah dengan ruhnya atau dengan badannya? Iya kan? Kan itu keyakinan. Oke, nah itu jadi ada yang berbeda di dalam akidah juga. Misalnya dalam permasalahan asma wa sifat, sifat-sifat Allah. Itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang penting kita kepada Allah tidak ada yang berbeda. Nah, yang paling sering berbeda, misalnya yang paling sering dalam berbeda, kalau akidah itu terkait keyakinan, kalau fikih itu terkait dengan perbuatan, amal. Maka kalau hukum-hukum fikih biasanya yang dihukumi adalah perbuatan orang, gitu ya. Kalau hukum-hukum fikih. Nah, yang kedua adalah perbedaan apa tadi? Perbedaan dalam pokok agama. Yang kedua yang ditolerir ini nggak boleh ya, nggak boleh berbeda. Apa yang pokok agama? Yang disepakati seluruh kaum muslimin itu pokok agama. Ya, rukun Islam ada 5, rukun iman, nah, itu disepakati seluruh kaum muslimin. Maka tidak boleh ada yang berbeda.
Nah, yang ditolerir di dalam apa pemahaman yang ditolerir yang bagaimana Ustadz? Yang ulama berbeda pemahamannya. Nah, yang ulama berbeda pemahamannya. Apa itu? Banyak. Apa contohnya? Hah? Kunut subuh. Ya. Gimana Ustadz? Kalau yang mau keras-kerasan kunut subuh bid'ah. Yang mengatakan itu sahabat. Ada sahabat yang mengatakan, tapi bukan sahabat yang apa namanya? Yang jadi rujukan. Apakah ketika sahabat mengatakan bid'ah langsung kita hukumi seluruh yang kunut subuh menjadi ahlu bid'ah? Enggak. Imam Syafi'i itu luar biasa. Luar biasa Imam Syafi'i. Jadi, nah, ya begini nanti toleransinya itu bukan sekedar toleransi dalam penyikapannya, kan sekedar monggo yang mau kunut, yang enggak kunut. Kalau kita sampai di suatu tempat, kalau enggak kunut bermasalah, ya kunut Pak. Benar kunut. Karena pernah ada kasus, saya ustadz, saya enggak kunut misalnya. Suatu hari saya berkunjung ke tempat santri, tapi santri umumnya di sana kunut. Karena saya ustadz, saya dipersilahkan, dipaksa. Ini ada kasus, dipaksa maju, nggak mau karena nggak kunut kan, enggak yang biasa. Akhirnya apa? Terpaksa maju. Ya sudah, sholat nggak kunut Pak. Yang di belakang jamaahnya sholat lagi, sholat lagi. Akhirnya kan karena nggak paham. Ya, ustadznya nggak paham, jamaahnya juga nggak paham, nggak perlu ngulang lagi. Lah ustadznya nggak paham kenapa? Ya kalau kondisi seperti itu toleransinya bukan sekedar toleransi pemahaman, tapi toleransi dalam praktek. Istilahnya tanazul, bahasanya ulama itu. Tanazulul ara artinya menyingkirkan pendapatnya sendiri untuk mempraktekkan pendapat orang lain karena kondisi tertentu. Contoh Imam Syafi'i ke makamnya Abu Hanifah di Kufah. Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Karena Imam Syafi'i ulama besar, langsung oleh murid-muridnya Abu Hanifah disorong ke depan. Monggo. Nah, kalau nggak kunut kan mestinya harus apa? Sujud sahwi, kan gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i gak kunut, artinya dia tanazul, meninggalkan pendapatnya, mengambil pendapat Abu Hanifah, menghormati Abu Hanifah. Boleh. Jadi sampai toleransinya sampai dalam praktek, dalam kondisi tertentu. Bukan sekedar mempersilahkan orang lain atau gitu ya. Jadi kalau misalnya timbul masalah, terus timbul pertanyaan nanti, kamu golongan mana? Oh, ditanya begitu, gitu ya. Ya sudah kunut saja. Juga ada hadis, innamal imam ju'ilal imam liyu'tamma bi. Imam itu untuk diikuti makmum. Imamnya kunut, ya kunut. Imam Syafi'i itu bukan nggak tahu hadis, kan dianggap oleh kita itu karena hadisnya dhaif gitu. Qanata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kunut subuh hatta anfaraqad dunya, sampai meninggal dunia. Hadisnya memang diperselisihkan. Bukan itu hadis utama dalilnya Imam Syafi'i. Dalilnya Imam Syafi'i itu riwayat Muslim. Dia bertanya, apakah Nabi kunut subuh kepada salah satu sahabat? Ada hadis. Iya, Nabi pernah kunut subuh. Kata Imam Syafi'i, pernah. Berarti cuma satu kali atau dua kali, pernah. Gitu ya. Sekarang begini kata beliau, logikanya kata beliau. Kenapa kunut subuh? Riwayatnya riwayat Muslim, sahih hadisnya. Terus apa kata beliau logikanya? Sampean puasa Senin Kemis itu sunnah seumur hidup gak? Hah? Enggak sunnah, maksudnya sunnah seumur hidup kan? Iya kan. Besok sampean mau Senin Kemis boleh enggak? Artinya sunnah seumur hidup gitu loh.
Artinya disunnahkan puasa Senin dan Kamis seumur hidup. Pertanyaannya, Nabi puasa Senin Kamis setiap Senin Kamis atau enggak? Atau sesekali aja? Sesekali aja kan? Oke, sekarang sholat duha. Sholat duha sunnah seumur hidup enggak? Boleh setiap hari? Boleh kan? Pertanyaannya, Nabi sholat duha setiap hari enggak? Enggak kan? Artinya sekali saja Nabi melakukan itu bisa sunnah seumur hidup. Maka logikanya begitu. Ya kunut subuh juga begitu kata beliau dengan hadis ini. Iya. Dengan hadis ini Nabi pernah kunut subuh, sunnahnya seumur hidup. Sama dengan puasa Senin, Kamis, sholat duha. Ada logika fikihnya. Nah orang-orang karena Nabi tidak pernah kunut seumur hidup, lantas mengatakan ini bid'ah, ini tidak sunnah. Logika fikihnya ada, makanya belajar usul fikih itu. Nah, sama kalau ini nggak boleh, mestinya ini juga Senin Kamis sunnah sesekali aja. Berapa kali Nabi misalnya puasa Senin Kamis, ya itu sunnahnya. Paham Ibu ya? Nah, lalu dikuatkan hadis yang diperselisihkan tadi. Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia. Hadisnya ada yang mendaifkan, ada yang mensohihkan. Dianggap Imam Syafi'i nggak paham hadis. Kita yang nggak paham ilmunya beliau. Gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal, Pak. Nah, itu ya. Makanya kalau begini ini kata Imam Ahmad, bukan itu kunut nazilah. Gitu. Kunut subuh itu masuk yang kategori kunut nazilah. Kunut karena ada sahabat 70 hufat yang dibunuh oleh orang kafir sehingga mereka berkunut nazilah. Kayak sekarang nih Palestina, kita kaum muslimin kunut nazilah, termasuk subuh, maghrib, isya itu ya. Jumatan kita mendoakan mereka. Nah, itu perbedaannya, Pak. Imam Ahmad masuk mengkategorikan bukan sunnah subuh, tetapi itu masuk kunut nazil. Nah, kira-kira begitu, Pak. Yang begini ini santai saja kita. Sampean nggak perlu menggolong-golongkan ini golongan ini. Itu sudah ada sebelum golongan ini ada gitu loh. Sebelum organisasi di Indonesia ada, perbedaan ini sudah ada sebelum masa Imam Mazhab. Nah, lalu yang menjadi rusak itu karena perbedaan itu distempel golongan, distempel kelompok. Itu yang bermasalah. Kalau kita mencukupkan diri sebagai secukup perbedaan ulama, udah selesai. Itu ya. Nah, bagaimana? Dalam proses itu. Nah, yang harus hati-hati, perbedaan pemahaman ini jangan sampai menjadi perbedaan hati, menjadi perbedaan hati, gitu. Jangan sampai gara-gara nggak kunut atau kunut, hati kita berubah persaudaraannya, gitu. Jangan sampai gara-gara tahlilan nggak tahlilan, hati kita berubah persaudaraannya. Jangan. Ya. Jangan sampai gara-gara zikir jahar terus enggak zikir jahar, persaudaraan kita berubah. Innamal mu'minuna itu berubah. Itu Pak yang harus maka harus seneng lihat orang walaupun zikirnya jahar atau enggak jahar. Sekarang alhamdulillah Pak di Surabaya ini takmirnya udah mulai banyak yang cerdas. Sekarang saya dapati kunut subuh tapi enggak zikir jahar. Ada yang kunut subuh tapi enggak zikir, kan biasanya satu paket ya. Kalau biasanya kunut subuh zikir jahar, sholawatan kan gitu ya biasanya. Sekarang mulai ada yang zikir jahar tapi tidak salawatan. Maksud kenapa? Bukan nolak salawatan, biar enggak mengganggu jamaah yang sedang sholat gitu aja, misalnya gitu loh. Jadi ada pertimbangan ilmu gitu loh. Iya kan? Kan ada juga hadis Nabi ketika ada orang ngaji, ada orang sholat, orang ngaji disuruh merendahkan suaranya. Kan gitu. Nah, jadi
mulai seluruh orang dari berbagai ormas itu mulai cinta kepada sunnah Nabi walaupun tetap dalam perbedaan. Oh, ini harus diperbaiki, ini harus diperbaiki. Kayak gitu, Pak. Maka kita harus lapang dada. Nah, saya ingin kasih contoh dalam ini nanti terkait dengan sikap ya. Nah, apa sikap kita? Nah, ini setiap tafarruq, setiap perpecahan pasti disebabkan oleh perbedaan. Iya kan? Beda pilihan pilpres, pecah belah. Kan gitu ya? Tapi tidak setiap perpecahan tidak setiap perbedaan mesti berpecah. Kalau berpecah mesti karena tapi tidak setiap orang berbeda mesti berpecah. Siapa orang yang tidak berpecah? Orang yang faham agama, yang faham ilmu. Nah, yang kita sudah ikut pengajian begini nih santai mulai. Sama pilihan mana? 0 sekian, 02, 01, 03. Ya, kalau saya 0 ini gitu ya. Kenapa Pak sampean ini? Nah, enggak apa-apa silakan. Yang penting silaturahim tidak putus. Ya. Nah, artinya orang yang begini ini ikhtilaf tapi tidak tafarruq. Ya. Tapi orang yang tafarruq pasti karena ikhtilaf. Artinya ikhtilaf itu berpotensi berpecah. Nah, setiap ikhtilaf bisa berpotensi berubah menjadi tafarruq, ya, perpecahan kalau satu pengaruh hawa nafsu, keinginan diri, harus pilih kosong ini, misalnya begitu itu. Kalau enggak, oh ini yang terbaik, misalnya begitu itu. Kata sopo yang terbaik? Gak ada yang terbaik. Ya. Yang terbaik itu yang enggak mencalonkan gitu loh. Iya kan? Itu mencalonkan karena udah 20%. Kalau umpamanya nggak ada 20%, yang terbaik banyak yang bisa mencalonkan kan. Kita kan nggak punya pilihan oleh aturan negara. Bener nggak? Ada nggak yang lebih baik yang tidak mencalonkan itu? Banyak. Makanya jangan dianggap yang itu terbaik, enggak, masih banyak yang lebih baik. Gitu ya. Ya. Makanya istilah ini penting menjaga persatuan Indonesia penting. Ya. Menjaga persatuan itu penting. Kamu tidak memilih ini demi menjaga itu, ya kadang-kadang ulama begitu. Saya nggak milih ini karena nanti analisanya begitu. Oke. Nah, hawa nafsu. Sehingga sikap ta'assub, ini bahaya. Sampean sekarang di grup-grup hati-hati. Kalau sudah terbongkar, misalnya kalimat begitu itu. Kalimat-kalimat yang meledak-ledak itu biasanya banyak provokatornya. Iya. Viralkan. Sumbernya nggak jelas. Nah, orang yang begitu ketahuan. Nah, orang yang gampang nge-share begitu biasanya gampang ta'assub. Orang yang gampang ta'assub gampang ditipu orang. Itu kalau saya mau jadi penjahat, saya cari orang-orang yang punya semangat 45 gitu ya, di grup-grup itu. Oh, ini calon bisa ditipu. Saya datang menyamakan diri dengan dia. Ya. Oh, sama. Ayo kita ini. Terorisme itu kan begitu, Pak. Terorisme itu adalah orang yang punya semangat lalu dikendalikan oleh orang lain. Dikendalikan oleh orang yang punya pura-pura sama. Tenang, bomnya sudah saya siapkan. Kayak gitu. Sampean enggak, dia punya semangat untuk memerangi orang kafir kan itu. Tenang, kita sama-sama ingin berjihad. Ilmunya yang kurang. Makanya kalau di grup-grup itu nggak usah terlalu ngegas. Santai saja. Grup WhatsApp gitu loh. Nggak, santai saja. Kalau sampean terlalu ngegas,
Kalau saya penjahat, saya tahu saya korban, sampean bisa saya tipu puluhan juta. Karena sampean mudah percaya, itu gampangnya. Orang yang ngegas-ngegas mudah percaya, mudah benci. Bener gak? Gampang dimainkan emosinya. Orang yang ngegas-ngegas itu gampang di style. Kenapa dia ngegas? Ilmunya kurang, ngopinya kurang hitam, kurang kental, gitu ya. Nah, yang merasa gitu ya, udah dikurangi, gitu ya. Saya ngerti itu di grup, oh ini orang biasanya susah diajak diskusi, gitu. Pokoknya ini nomor satu, gitu. Nah itu Pak ya. Nah, salah persepsi, salah mempersepsikan masalah, itu yang menyebabkan tafarruq. Contoh Pak, ini banyak dalam beragama kita. Kenapa ada orang yang membid'ahkan salaman setelah sholat? Ada yang membolehkan. Itu karena salah persepsi. Apa salah persepsinya? Jadi begini, kalau ibadah itu kan harus ada dalilnya. Sepakat kan? Kalau urusan dunia harus ada larangannya. Sepakat. Jadi kalau urusan dunia apa sampean enggak boleh jualan kayak gini, larangannya larangan dalilnya apa? Tapi kalau sampean mau beramal ibadah, termasuk majelis taklim begini, terus salaman setelah sholat, gitu ya, zikir jahar dan lain sebab atau berjamaah, itu kan harus ada dalilnya. Sekarang begini, ibadah harus ada dalilnya. Salaman setelah sholat ada dalilnya enggak? Salaman ada dalilnya enggak? Ada, iya kan? Kalau bertemu dengan orang, salaman. Nah bertemu itu apakah harus saat pertama bertemu, atau di tengah-tengah bertemu, atau di akhir bertemu? Tidak ada tentuannya kan? Habis sholat, kiri kanan ketemu enggak? Ketemu. Iya. Misalnya saya tadi ketemu dengan Bu Siti di pengajian, itu ketemu di awal atau di akhir atau di tengah? Nggak mesti di awal kan? Ketika saya tadi ketemu dengan Bu Siti di pengajian, itu apakah ketika saya ngomong begitu itu mesti di awal pengajian atau di tengah atau di akhir pengajian? Nggak jelas kan? Artinya di seluruh pengajian itu disebut ketemu. Kalau engkau bertemu, salaman. Bener gak? Nah bertemunya kapan? Di awal, di akhir? Artinya boleh di awal, boleh di tengah, atau boleh di akhir. Setelah sholat sambian, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketemu enggak? Salaman. Makna salaman itu apa Ustaz? Akan jelas kalau salaman itu kalau bertemu tasafah. Salaman kan? Kalau bertemu berdua tasafah maka berguguran dosanya. Kan itu kan hadisnya. Artinya hadisnya umum. Lalu ada berpendapat kalau kamu merutinkan artinya mutlak bebas. Kalau kamu membuat aturan khusus maka kamu harus mendatangkan dalil. Pertanyaannya, setelah sholat itu aturan khusus atau sekedar membiasakan? Kalau aturan khusus itu begini, di luar sholat gak boleh yang lain. Kalau misalnya, mohon maaf ini agak berat nih sambian, boleh diajak berat-berat dikit sebentar. Jadi dalam agama itu ada aturan yang rumit, apa namanya, syarat rukunnya lengkap. Nah itu disebut ibadah mahdhah mutlaqah. Mutlak. Artinya apa namanya, muqayyadah, terikat. Ibadah yang terikat dengan tata cara. Ada ibadah mahdhah yang tidak terikat dengan tata cara. Contoh, zikir, sholawat,
salaman, baca Quran, majelis taklim begini kan ibadah juga. Tapi nggak terikat kan? Sekarang pertanyaan begini, ibadah yang nggak terikat itu, bolehkah kita membuat kebiasaan? Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Kalau bilang misalnya nggak boleh, kenapa? Karena harus ada dalilnya. Ibadah harus ada dalilnya. Kata yang bilang boleh, kan sudah ada dalilnya, umum. Suruh salaman di mana saja, kan gitu ya. Berarti kalau saya sholat, habis sholat langsung salaman, membiasakan, kan sudah dibolehkan. Tapi kata yang nggak boleh, loh kamu kan membiasakan, harus ada dalilnya kebiasaan itu. Nah itu loh perbedaan gitu. Ya kan? Makanya yang begini-begini santai saja. Yang mau salaman itu juga ada hujahnya, kalau bertemu salaman. Kalau nggak boleh, nanti ada yang nanya, berarti majelis taklim tiap hari Ahad nggak boleh dong? Kan membiasakan, membuat hal rutin setiap hari Ahad. Loh dalilnya apa? Ada khusus setiap hari Ahad? Nggak ada. Tapi kenapa kok kalian majelis taklimnya tiap hari Ahad? Ya sekedar membiasakan. Biar orang, oh hari Ahad pengajian gitu. Jadi sunnah majelis taklimnya nggak tetap sunnah, tapi hari Ahadnya nggak ada nilainya. Kan sama sebenarnya kita salaman habis sholat, yang bernilai sunnah itu habis sholatnya atau salamannya? Salamannya kan, bukan habis sholatnya, bukan. Kan gitu kan? Artinya yang disunnahkan itu salamannya, bukan habis. Boleh nggak habis sholat salaman? Boleh, karena pakai melaksanakan sunnah Nabi itu bagi yang membolehkan. Gitu loh Pak. Yang nggak membolehkan, kalau membuat kebiasaan baru harus ada dalilnya. Itu Pak, perbedaannya di situ, gitu loh. Biar paham sampean. Ya sampean debat nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tafarruk habis debat cipika-cipiki, kita cuma beda satu ini kan, yang persamaan kita banyak. Makanya Imam Syafi'i ada berdebat dengan muridnya dalam satu masalah. Sampai berdebat, Pak. Habis itu didatangi ke rumahnya oleh beliau. Wahai saudaraku, saudara, kita cuma berbeda dalam satu masalah. Ribuan tahun kita belajar banyak yang sama. Gitu ya. Jadi kalau sampean mau tahlilan, monggo tahlilan. Tapi tidak perlu, yang enggak tahlilan itu enggak usah. Itu kan nanti dalilnya begitu Pak. Yang tahlilan itu kan masalah dalil umum dibawa ke aktivitas rutin. Gitu aja. Pertanyaannya, apakah merutinkan ibadah yang dibebaskan oleh Nabi boleh atau tidak? Itu perbedaannya. Agak rumit ya. Ini ilmu pesantren. Tapi kalau sampean nggak paham ini, nanti dianggap nggak ada dalil. Kita ada dalilnya juga. Yang merutinkan ada dalilnya, yang menjaharkan ada dalilnya. Gini, saya ilustrasikan begini Pak. Kalau ada dokter ngomong begini, dokter, Pak, sampean ini harus banyak olahraga, gitu ya kata dokter ya. Habis itu sampean olahraga tiap pagi. Satu, menentukan waktu tiap pagi. Pertanyaannya, apakah dokter menentukan waktu? Enggak, hanya ngomong banyak olahraga. Dua, menentukan sini di keliling perumahan 10 kali. Satu, menentukan jumlah. Sudah tiap hari banyak olahraga tiap pagi, di pagi hari waktu. Yang kedua jumlah. Boleh enggak? Boleh. Apakah perlu perintah dokter khusus? Kamu Pak harus olahraga di pagi hari 10 putaran. Enggak perlu. Nah itu kira-kira begitu. Dalil umum itu kayak begitu. Perbanyak sholawat. Sambian sholawat tiap
tiap hari 1000 kali. Ya, tiap hari 1000 kali. Kan gak ada dalilnya 1000 kali. Sama kan dengan 10 putaran tadi, dokter itu ya. Iya. Terus sampean bareng-bareng ngajak teman-temannya. Olahraganya ternyata nggak coba disuruh sehat. Saya ingin ngajak yang lain juga sehat kan gitu. Ayo bareng-bareng gitu loh. Boleh nggak? Oke, di situ perbedaannya nanti. Ada yang bilang nggak boleh, harus ada dalil. Dalilnya 10 putaran harus ada. Dalilnya di pagi hari harus ada. Ya gitu-gitu Pak perbedaannya. Biar sampean paham gitu loh. Bahwa kita ilmu fikihnya itu ada logika fikih. Logika fikih itu dibentuk oleh namanya ilmu usul fikih. Nah kalau orang nggak pernah belajar usul fikih, langsung kalau nggak ada dalil contoh dari Nabi, langsung dianggap tidak ada dalil. Ini yang bermasalah. Ada pertanyaan? Cukup? Nah sekarang sikap. Ya, belum saya bahas sikapnya. Oke, bagaimana kita bersikap? Pertama, mendahulukan akhlak dibanding mendahulukan fikih. Mendahulukan akhlak, sikap dibanding mendahulukan fikih. Hukum fikih itu bersifat dhonni. Hukum fikih yang berbeda tadi bersifat dhonni. Apa maksudnya dhonni? Ada kemungkinan benarnya, ada kemungkinan yang kita salahkan itu ada kemungkinan benarnya. Yang kita benarkan ada kemungkinan salahnya. Itu namanya dhonni. Tidak betul-betul 100% salah. Nah yang bermasalah itu kalau sampean berpendapat, sampean yakini 100% benar. Itu bermasalah. Artinya pemahaman kita disejajarkan dengan pemahaman Nabi. Padahal itu pemahaman sendiri. Nah itu yang bermasalah. Karena ada hadis begini, dia nggak paham cara menyimpulkan hukum, gitu loh. Karena nggak ada contohnya, langsung kita hukumi begini. Salah gitu. Salah zikir berjamaah. Nah, berarti salah olahraga berjamaah. Kan gitu loh. Kayak gitu. Salah setiap pagi menentukan waktu setiap hari Ahad pengajian. Berarti salah olahraga tiap pagi. Ya itu logikanya. Ada logika fikihnya yang harus kita pahami. Nah, mendahulukan akhlak. Idza tafaqqahur rafi'u tawadha. Ini penting. Kalau ada orang ahli ilmu orang berkedudukan tinggi, faham agama, dia akan jadi tawadu. Ilmu, dia akan jadi tawadu. Wa idza tafaqqahal wadi'u tarafa'a. Jika ada orang biasa, ahli agama, maka dia akan tinggi kedudukannya. Jika ada orang tinggi kedudukannya, faham agama, faqih, dia betul-betul alim, maka dia akan tawadu. Jika ada orang tawadu, biasa, nggak berkedudukan tinggi, tapi paham agama, maka dia akan naik kedudukannya. Nah, maka itu penting. Itu tadi. Kemudian mengedepankan paradigma ilmiah daripada diniyah. Itu tadi maksud tadi. Oh ini ilmu. Ini bukan agama 100%. Maksudnya bukan pemahaman benar 100%. Apa fikih itu paradigma diniyah? Maksudnya paradigma diniyah itu kebenaran tunggal. Jangan dijidajikan sebagai kebenaran tunggal. Yang mesti benar itu yang tidak kunut subuh. Yang kunut subuh itu mesti sesatnya, misalnya begitu. Nah, itu namanya menjadikan pemahaman paradigma agama. Kebenaran tidak. Nah, yang berikutnya, sepakat pada yang pasti, yang qat'i dalam agama, yang disepakati ulama, dan kita berbeda dalam yang dhonni. Tadi dhonni apa tadi? Ada benarnya dan ada salahnya.
Yang berikutnya, ketat pada diri sendiri. Sampean, ini yang benar yang salaman setelah sholat atau yang tidak salaman? Nabi nggak salaman setelah sholat. Ya sudah, saya nggak usah salaman setelah sholat. Ketat pada diri sendiri, tapi longgar kepada orang lain. Ada orang salaman, nyulurkan tangan, jangan gitu, jangan ditepis, longgar, terima. Itu namanya ketat pada diri sendiri, tetapi longgar kepada orang lain. Saya nggak dikir jahar, dikir sendiri, ya silahkan. Tapi jangan mengetatkan kepada orang lain yang dikir jahar. Mengetatkan itu apa? Mengatakan, mengingkari. Kemudian atau menulis selebaran, ditempel di masjid. Ngajak perang lah. Gitu. Ya ngajak perang. Kalau mau menyampaikan, sampaikan secara jelas. Dan siap didebat, didiskusikan. Karena pemahaman kita harus diuji kebenarannya melalui pendapat yang berbeda. Yang benar itu yang salaman atau enggak? Ya siap diuji. Ya. Harus siap diuji dengan pendapat yang berbeda. Nah, ini yang banyak terjadi. Ketat pada diri sendiri, berusaha mengerjakan sesuai dengan yang Nabi contohkan. Yang ada contohnya diusahakan. Tapi longgar kepada orang lain, walaupun tidak ada contohnya, tetapi ada dalil umumnya. Oh, dia itu salaman setelah sholat berdasar hadis dalil umum. Barang siapa bertemu saudaranya lalu berjabat tangan, gugurlah dosanya. Dia setelah sholat mengamalkan dalil umum, walaupun Nabi tidak pernah mengerjakan setelah sholat. Saya hanya berfokus kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi. Berarti saya ketat pada diri sendiri. Tapi kepada orang lain, aman masjidnya. Enggak rebutan. Nah, enggak dibagi dua masjidnya. Ada di daerah saya. Dulu waktu saya masih sanawiyah di SMP, dibongkar masjidnya. Akhirnya jarak 100 meter ada masjid baru. Karena ada kenapa dibongkar, Pak? Ya, karena kami yang nyumbang dulu ini sebagian. Gitu. Yang nyumbang sebagian kami, ya tak bawa lah bikin masjid baru. Gitu. Ya itu. Nah itu ya Pak. Nah terakhir, dalam kondisi tertentu, toleransi kita itu sampai tataran praktek. Ketika kondisinya akan menimbulkan fitnah, gitu ya. Ketika kondisinya akan menimbulkan fitnah. Contoh tadi itu, ngimami nggak kunut, wah itu kan jadi fitnah bagi masyarakat, ya. Atau nggak ikut kunut, langsung ditoleh oleh seluruh jamaah. Ini golongan mana ini misalnya gitu ya. Nah, udah ikut kunut. Yang penting tidak membatalkan sholat gitu loh. Selama itu bukan pembatal sholat, ya kerjakan. Ketika imamnya kunut, jamaahnya ada yang tidak perlu kunut, gimana? Dia tidak mengamini gimana? Maksudnya gimana? Ketika imam kunut, jamaahnya tidak ikut kunut. Ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu dia nggak batal sholatnya. Kita harus Ikut imam, tetapi dalam perkara-perkara yang pokok. Makanya harus tahu rukun-rukun. Kan ada yang sunnah, iya kan, sunnah sholat. Ada yang sunnah, ada yang wajib sholat. Ada yang rukun sholat. Nah, yang tidak rukun-rukun selama itu tidak masuk dalam kategori rukun, apalagi dia tidak meyakini kunut subuh itu wajib, maka baginya nggak masalah kalau nggak ikut kunut. Tetapi kalau semua orang nanti noleh sama dia, kan bermasalah jadinya. Bermasalah hubungannya dengan masyarakat. Nah, bagi dalam kondisi begitu, saran saya ikut kunut. Ya, kecuali siap
dari sejak awal kalau ada orang nanya saya jelaskan. Saya nggak ikut kunut Pak, saya ikut mazhab Hambali. Gitu. Oh ya gak apa-apa. Yang penting kan sholatnya sah Pak ya, kayak gitu. Nah, yang perlu toleran itu bukan hanya yang nggak ikut kunut. Yang kunut juga harus toleran kepada yang nggak kunut. Maka sampean misalnya imamnya nggak kunut, nggak perlu sampean ngulang. Ya sudah. Sampai pertanyaannya begini, apakah sah sholat di depan imam yang imam yang mengatakan darah itu tidak najis, bukan pembatal sholat. Sedangkan menurut kita Imam Syafi'i itu adalah najis pembatal sholat. Sekarang ini masalah batal sholat dengan nggak batal ini. Ya. Lalu boleh nggak kita bermakmum kepada imam yang berpendapat darah tidak najis? Boleh. Boleh. Apakah saya tidak akan berimam kepada Imam Malik? Ya. Sampai begitu. Kalau Imam Malik yang jadi imam, sampean nggak mau jadi makmum? Itu. Jadi boleh. Dan dalam hal pembatal sholat saja kita bisa toleran, apalagi dalam hal yang bukan pembatal, hanya sekedar sunnah begini, gitu loh. Jadi kan dulu ada ulama di Mesir ditanya, tahlilan gimana, zikir jamaah gimana ini? Dia jawab begini, dalam perkara batal sholat enggak batal, sampean boleh bermakmum dalam tataran praktek, ngikuti imam. Ya, apalagi yang cuma dalam masalah yang sunnah-sunnah begini, ya tahlilan kan sunnah, enggak mengerjakan juga enggak apa-apa, salaman juga kan enggak apa-apa, enggak mengerjakan enggak apa-apa. Apalagi yang begini sangat lebih toleransi mestinya. Oke, insyaallah itu Pak, monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Ini mumpung kita bahas yang begini-begini, biar mulai hari ini kita santai senang melihat orang mukmin gitu ya. Monggo Pak, saya kembalikan. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita ada yang bertanya. Tapi sebelumnya saya boleh bertanya duluan Ustaz ya. Ketika ada perbedaan atau sedikit itu menjadi pro kontra, kemudian kalau kita mengacu pada fatwa MUI, oh itu boleh sebenarnya, tapi ada beberapa ustadz yang tidak mengizinkan, tidak berpaham ke situ. Oke. Itu bagaimana Ustadz? Contoh kasus apa? Contoh kasus tentang ya baru ini kita kan melewati hari Natal. Oke. Itu ada yang pro kontra gitu. Oke. Dalam wilayah sosial ini saya dengarkan dari Gus Bah kemarin. Tapi bukan hari Natal kalau beliau. Ya, dalam masalah hukum-hukum sosial itu tidak ada hukum pakem. Pakem dalam arti misalnya contoh ya, apakah ibu bekerja di luar boleh atau enggak, itu kan hukum sosial. Ya tergantung kondisi orangnya itu. Ya, gitu. Sama dengan mengucapkan selamat Natal. Apakah orang dengan mengucapkan selamat Natal nanti dia akan berubah jadi Kristen, kafir? Enggak kan, hatinya tetap. Apakah ketika mengucapkan selamat Natal berkonsekuensi itu? Itu perbedaan. Nah, konsekuensinya inilah yang menjadi perbedaan. Selamat Natal berarti selamat kelahiran Tuhan Isa, kan begitu kan? Bagi yang berpendapat melarang. Nah, mengakui, ada pengakuan begitu. Itu bisa jadi kufur kan begitu kalau itu yang ada di keyakinannya. Tapi kan nggak ada keyakinan begitu aslinya. Nggak ada kan? Cuma dia niatnya mengucapkan itu adalah untuk menghormati saudara kita, manusia. Nah, kalau fatwa misalnya ulama-ulama Mesir itu dalam kondisi-kondisi minoritas di mana menjadi kita itu terpencil, terkucil kondisinya, maka mengucapkan selamat Natal itu menjadi ada dispensasi. Ada dispensasi. Tapi kalau kita sudah mayoritas, ya tidak diperlukan. Tidak. Nah, bolehnya itu Pak, bolehnya tetap ada yang membolehkan, ada yang enggak Pak. Masalah di konsekuensi itu, konsekuensi kalimat yang diucapkan. Nah,
menjadi kufur ya kalau bagi yang berpendapat itu bisa jadi kufur kalimatnya, tapi orangnya belum. Kalimatnya kalimat kufur. Nah nanti kembali lagi, ini nggak bisa saya jawab tegas boleh begini gitu. Sampean mau ikut ulama yang mana? Alasannya gitu aja. Dalam ya kembali lagi ke niat kita. Kemudian saat mengucapkan niatnya apa, karena ada kebutuhan apa gitu loh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, kalau saran saya nggak perlu, nggak ada hajah gitu. Kita nggak punya teman yang keluarga gitu loh, yang punya yang non muslim misalnya, nggak ada yang keperluan untuk mengucapkan itu. Nah ada ulama kalau memang ada keperluan untuk mengucapkan itu, yang dimana itu akan mempererat hubungan kekeluargaan, ulama Mesir membolehkan. Yang terjadi kalau pimpinan saya Ya sudah, aja, ya sudah. ada ulamanya gitu aja, santai aja. Enggak usah dibesar-besarkan. Nah, sampai begitu. Jadi kalau dia meyakini boleh karena pendapat tadi itu ya sudah. Mau dipaksa apa? Kalau mau ketat-ketatan, keras-kerasan, ini nanti misalnya Pak Quraisy Shihab kan boleh, ya. Dan ada hujah-hujahnya juga kan, ya artinya ya sudah gitu loh. Sudah, saya nggak pakai itu ya karena saya berkeyakinan ada konsekuensi, kayak gitu aja. Oh dia berkeyakinan karena ada ulama ini, ya sudah, santai saja gitu loh. Sama dengan kita iya gitu. Kalau bisa ini toleran, kenapa ini nggak bisa gitu. Dan saya tidak meyakini orang yang mengucapkan itu nanti pasti kufur. Enggak. Tapi bahwa kalimat itu berpotensi mungkin, gitu ya. Ya enggak lah. Monggo. mungkin Bapak Ibu sekalian ada Ini ada ibu-ibu ini. Ya, yang sewu biar pakai mic supaya lebih didengar. Yang sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan tadi berbicara tentang perbedaan di antara umat Islam sendiri. Nah, saya pernah membaca hadis. Agak dekat. Ya, saya pernah membaca hadis bahwa umat Islam itu akan ada 73 golongan. Oh, 73 golongan. Dan hanya satu yang selamat. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita termasuk salah satu yang selamat itu? Oke. Umat Islam ada 70 golongan, 73 golongan. Tapi ada juga hadis lain, sawadul a'dham. Umat mayoritas. Jadi umat Nabi Muhammad itu akan menjadi sawadul a'dham. Masyarakat orang yang akan menjadi mayoritas nanti di akhirat. Artinya yang diselamatkan itu juga sawadul a'dham, mayoritas. Nah, memang ada hadis Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang ada padaku dan para sahabatku. Ya kita semua insya Allah ke sana. Ya. Nah, firqah-firqah yang sesat, makanya ulama itu tidak yang sesat-sesat itu disebut misal Mu'tazilah, liberal, gitu ya. Atau yang mengatakan semua agama sama. Itu penyebutan angka hanya untuk menunjukkan bahwa ada perpecahan di kalangan kaum muslimin. Tapi detailnya siapa kan nggak disebutkan. Nah, ketika kita mengatakan satu yang selamat, ya, satu yang selamat, dan lalu kita mengklaim diri kita yang paling selamat, yang mengikuti sahabat Nabi dengan para sahabat misalnya. Sebenarnya ketika kita mengklaim mengikuti sahabat, enggak persis-persis amat dengan sahabat. Kadang-kadang pemahamannya sendiri yang dinisbatkan kepada, ini sebagai pemahaman sahabat. Enggak begitu. Insya Allah kita semua berusaha mengikuti pemahaman sahabat dengan ilmu yang telah dirumuskan oleh para ulama mazhab. Dan ilmu itu sudah selesai, insya Allah. Sudah selesai. Semua perbedaan sudah ada pembahasannya di ulama-ulama terdahulu. Sudah selesai. Hanya kita aja nggak belajar. Paling yang nggak ada yang baru-baru aja. Ya.
forex gitu loh. Yang masalah amal-amalan dunia. Kalau masalah amal sampai sholat di bulan itu dibahas dulu. Gitu. Padahal ulama itu sampai membahas contoh yang kemungkinan terjadi, yang belum terjadi saat itu. Sholat di bulan, sholat di yang tidak ada mataharinya dan lain sebagainya. Jadi itu sudah selesai di kalangan ulama. Nah, orang yang masih mengikuti pendapat ulama masih dalam ruang lingkup 4 mazhab, itu masuk dalam kategori yang satu golongan. Jadi jangan memandang bahwa saya yang itu gitu. Itu terlalu sombong kepada diri kita gitu. Oh, ini pemahaman yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu kan menurut sampean. Menurut pemahaman, kalau pingin diuji dengan benar apakah sesuai dengan pemahaman Quran dan Sunnah, ayo kita diskusi gitu. Diskusi, benar nggak? Uji gitu, uji valid. Makanya ulama-ulama dulu itu diuji. Imam Bukhari diuji di depan ulama lain. Nah sekarang kadang-kadang kita nggak mau jangan ikuti ustadz ini kan gitu loh. Karena nggak pingin diuji. Kalau nggak pingin diuji kan aman. Pemahamannya aman gitu loh. Nggak ada yang kritik gitu. Nah sekarang masalahnya, kalau dulu kan nggak ada medsos. Sekarang sudah saling kritik di dunia media sosial. Kita jadi cerdas. Sampean jadi cerdas sekarang. Karena ulama-ulama sekarang muncul saling mengkonter, mengkritik di media sosial. Itu bagus itu. Ilmu jadi dinamis. Jadi sebenarnya tujuan kenapa Allah membiarkan kita berbeda, itu kita agar semangat belajar. Aslinya begitu. Punya semangat belajar. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada ilmu baru. Makanya Imam Syafi'i itu kalau berdebat, saya berharap kebenaran itu ada di dia. Saya berharap kebenaran itu ada di lawan bicara saya. Makanya kalau berdebat itu syaratnya betul-betul mencari kebenaran. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam. Enggak. Pada tangan gitu Ustaz. Enggak apa-apa, mic-nya di awal. Pada tanglet, kenapa yang lebih dihormati itu orang yang berhaji? Kalau orang yang kayak orang puasa sholat kok tidak terlalu dihormati? Contoh, kenapa orang sholat tidak dipanggil Pak Sholat, Pak Haji, apa Pak Puasa, Pak Umroh? Kenapa kok Pak Haji saja? Terima kasih Ustaz. Nggak tahu ya kenapa Pak Haji gitu ya. Sebenarnya nggak butuh juga ya gelar Pak Haji. Tapi ceritanya dulu orang Belanda itu memang katanya ini dari mulut ke mulut juga ya, nggak jelas juga sumbernya. Orang Belanda katanya itu memberikan gelar haji supaya ketahuan siapa orang-orang yang dari luar negeri itu yang sudah pernah ke Timur Tengah dapat pemikiran baru itu siapa itu. Oh kalau sudah Pak, ini harus diawasi gitu. Itu katanya sih. Ya itu aja. Dulu mungkin karena perjuangan untuk haji itu sangat dahsyat, 4 bulan menjual ratusan sapi. Sekarang cukup 3 sapi udah datang ke Mekah ya, menjual hektaran tanah untuk bisa ke sana. Perjalanannya 4 bulan. Naik kapal laut gitu loh. Sekarang cuma 40 hari. Ya. Umroh pun cuma 5 hari bisa, 3 hari bisa. Ya nggak ada kebutuhan sebenarnya. Nah cuma sekarang ya tradisi ya masyarakat masih mengeluh-elukan itu. Makanya kalau datang umroh di desa itu, lebih biaya acaranya lebih mahal dibanding biaya umrohnya. Saya kan baru umroh kemarin itu, datang ke toko tempat kulaan kan kalau bawa kurma kan berat tuh, udah beli di sini aja. Oh ternyata ada yang borong 10 juta satu mobil gitu, untuk ya nggak apa-apa, tasyakuran ya, nggak masalah. Jadi nggak ada kebutuhan sebenarnya untuk itu. Cukup insyaallah itu. Ada lagi Pak? Alhamdulillah. Mungkin dari ibu-ibu
Bapak-bapak, kalau tidak ada kita cukupkan. Monggo ditutup dengan doa, Ustadz. Ya, jadi kesimpulannya selama amaliyah kita itu masih dalam kategori ada ulama yang membolehkan atau apa, itu kita santai saja. Ya, melihat hanya mungkin yang diperbaiki ketika tradisi. Sekarang kan masalahnya tradisi lebih kuat dibanding kebiasaan masyarakat lebih kuat dibanding sunnahnya, ya, sampai memberatkan orang. Nah itu aja. Kesimpulannya, selama tidak tafarruq, perpecah dalam hati, maka itu adalah hal yang ditoleransi di dalam agama, dalam perbedaan pendapat yang perbedaan pemahaman, tetapi pemahaman yang bukan usul, tetapi furu atau cabang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pegangan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah kehidupan dunia kami yang merupakan tempat pencaharian kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah tambahan umur, tambahan dalam amal-amal kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian kami akhir dari keburukan dan dosa-dosa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.